Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Bagus Wahyu Mahendra, akrab dipanggil dengan Bagus Wahyu. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik pada mata kuliah teknologi basis data, yaitu mengenai storage prosedur dan function. Nah, apa sih itu storage prosedur dan function? Pertama, pengertian dari storage prosedur. Storage prosedur merupakan berbagai pernyataan atau prosedur SQL yang tersimpan di dalam database. Storage prosedur berisikan nama, parameter, dan dapat berisikan serangkaian atau beberapa perintah SQL di dalamnya. Storage prosedur juga dapat dikombinasikan dengan fungsi-fungsi pernyataan bersyarat atau kondisi seperti if else, switch, maupun berisikan perulangan atau looping seperti for, repeat, iterate, while, dan lain sebagainya. Storage prosedur sering digunakan dalam aplikasi database untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti mengambil data, memodifikasinya, ataupun melakukan operasi matematika. Adapun tujuan dan manfaat dari storage prosedur yaitu yang pertama, untuk mengefisienkan pembuatan kode program pada suatu bahasa pemrograman ketika akan membuat program CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete menggunakan database MySQL. Yang kedua, pengguna dapat meningkatkan kinerja aplikasi database dan mengurangi waktu eksekusi perintah SQL karena kode di dalam storage prosedur sudah terkompilasi dan dapat dieksekusi lebih cepat. Jadi, ketika kita menggunakan storage prosedur, kita dengan cepat kita dapat memanggilnya dengan call dan mengisi beberapa parameter yang diperlukan. Jadi, dapat mengefisienkan dan mengurangi waktu eksekusi. Yang ketiga, membantu dalam menjaga keamanan atau security dan integritas data dengan membatasi akses ke data dan memberikan akses hanya kepada pengguna tertentu saja. Dan yang keempat, memungkinkan untuk melakukan validasi data sebelum memasukkan data ke dalam database atau sebelum melakukan perubahan data. Jadi, ini beberapa tujuan dan manfaat dari storage prosedur. Yang kedua, saya akan membahas mengenai apa itu function. Function pada database adalah sebuah program yang dapat mengembalikan nilai atau hasil dari operasi yang dijalankan di dalam suatu database. Fungsi ini biasanya digunakan dalam perintah SQL untuk melakukan operasi matematika, manipulasi string, atau pengambilan data yang kompleks. Jadi sedikit berbeda dengan storage prosedur, pada function kita dapat mereturns atau mengembalikan sebuah nilai atau hasil. Function digunakan khusus untuk perhitungan. Jadi parameter in, out tidak bisa digunakan tergantung versi, dan juga perintah select atau menampilkan suatu data tidak bisa digunakan pada function. Baik, selanjutnya saya akan langsung mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan dari storage prosedur dan juga function menggunakan command prompt dalam suatu database. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menghidupkan terlebih dahulu XMPP-nya, yaitu start pada MySQL. Setelah XMPP-nya hidup, kita membuka command prompt. Selanjutnya kita mencari directory dari XMPP-nya yaitu XMPP mysql/bin. Selanjutnya kita koneksikan ke MariaDB-nya sql.exe dengan username root tanpa password. Setelah berhasil connect ke MariaDB-nya, kita membuat suatu database baru yang namanya database, misalnya create database DB Apotek. Nah, setelah berhasil membuat database, kita menggunakan database ini yaitu dengan use DB Apotek. Setelah berhasil, kita langsung selanjutnya yaitu kita membuat sebuah tabel pada database apotek. Misalnya, kita membuat tabel obat. Create table yang di dalamnya terdapat beberapa field. Yang pertama, ID obat dengan tipe data char dan lengthnya misalnya 5. Selanjutnya, terdapat field nama obat
dengan tipe data varchar dan lengthnya atau panjangnya yaitu 20. Dapat juga stok dengan tipe data integer, harga dengan tipe data big int, dan juga kategori. Nah, kategori ini bisa saja dipisah dengan membuat tabel kategori, tapi saya ingin membuatnya sebagai field atau atribut pada tabel obat karena akan memudahkannya dalam pembuatan case atau kondisi nantinya pada storage procedure. Di kategori ini tipe datanya varchar dengan misalnya 100. Dan kita membuat ID obat sebagai primary key. Oke, jika sudah semua, nah, sudah berhasil membuat tabel obat. Kita dash dulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita insert data ke dalam tabel obat atau TB obat. Itu values. Misalnya kita buat ID yang pertama itu ID 001 dengan nama obatnya misalnya paracetamol dengan stok misalnya 9. Stoknya 9 dengan harga misalnya 13.000 dengan kategori obat bebas. Kedua, dengan nama obat misalnya betadine. Misalnya stoknya ini 20. Dengan harga misalnya 20.000 dan masuk ke dalam kategori obat keras. Kita buat beberapa data saja, ID 003 dengan nama obat misalnya vitamin A. Misalnya stoknya ini 16 dengan harga misalnya 19.000. Dan vitamin ini masuk kategori obat bebas. ID 004. Misalnya nama obatnya Ultra Flu dengan stoknya misalnya kita buat 7 dengan harga misalnya 12.000 termasuk kategori obat bebas terbatas. Untuk ID 005-nya misalnya kita buat clobazam dengan stok misalnya kita buat 5 saja dan dengan harganya misalnya 50.000 dan termasuk kategori obat keras. Lagi satu kita buat ID 006. Misalnya nama obatnya Lactobion. Misalnya stoknya ini kita buat 19 dengan harga misalnya 16.000 dan termasuk ke dalam kategori obat bebas terbatas. Bebas terbatas dan kita akhiri query insertnya dengan titik koma. Ketika berhasil, coba kita select all from TB obat. Jadi ini data-data dalam tabel obat dan selanjutnya kita langsung saja ke dalam pembuatan storage procedure dalam SQL. Langkah pertama kita harus membuat delimiter terlebih dahulu. Nah, delimiter ini merupakan suatu karakter atau string yang digunakan sebagai akhir dari SQL statement atau perintah SQL. Nah,
Secara default, delimiter pada SQL itu yaitu tanda titik koma atau semikolon. Jadi kita mendefinisikan baru delimiternya pada sorry prosedur karena pada sorry prosedur terdapat beberapa perintah SQL. Jadi nantinya delimiternya ini akan berakhir ketika seluruh perintah dari SQL pada sorry prosedur ini selesai digunakan. Jadi pada nanti terdapat N yang menggunakan delimiter kembali dan mendefinisikan ke delimiter titik koma pada akhir sehingga kembali defaultnya sebagai tanda akhir SQL statementnya itu titik koma. Yang pertama delimiter create prosedur langsung dengan namanya misalnya tampil kategori. Kita ingin menampilkan kategori jika kita menginputkan kategorinya. Misalnya kita menggunakan parameter in, nantinya menggunakan menginputkan suatu data parameternya. Misalnya in kategori. Nanti pada data varchar dengan length 20 100 deh. Tampil kategori. Selanjutnya tag begin. Di dalam begin ini baru kita dapat mengisi beberapa perintah SQL. Begin. Habis itu misalnya saya ingin melakukan switch case atau case pada in kategori. Diinputkan in kategori case when ketika diinputkan misalnya obat bebas, then maka akan menampilkan select all from obat dengan kategorinya obat bebas. Jadi akan menampilkan seluruh baris dengan kategori, dengan kondisi kategori obat bebas. Per kategori sama dengan obat bebas. Kondisi kedua, when obat bebas terbatas, then select all from TB obat, where kategorinya yaitu kategori sama dengan obat bebas terbatas. Selalu ingat mengakhiri sebuah SQL statement yaitu titik koma. When obat keras, then select all from TB obat, where kategori sama dengan obat keras. Dan untuk mengakhiri switch case-nya itu dengan sintak end case dan titik koma. Lalu kita mengakhiri prosedurnya dengan end dan kembali mengisinya dengan delimiter yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, berhasil, dan jangan lupa untuk kembali mendefinisikan delimiter ke defaultnya. Misalnya kita ingin memanggil prosedurnya call, nama prosedurnya tampil kategori. Misalnya kita ingin melihat atau menampilkan kategori dengan kategori obat bebas. Nah, ini sudah berhasil memanggil prosedur dengan parameter in, yaitu kategori. Selanjutnya, saya ingin juga membuat prosedur yang misalnya parameternya berisikan out. Jadi, sama seperti sebelumnya, kita mendefinisikan terlebih dahulu delimiternya dengan dan selanjutnya create prosedur, misalnya namanya ini update stock.
berisikan parameter, misalnya yang pertama untuk input, misalnya ingin menginputkan nama obat dengan tipe data varchar dengan length 20, kamu juga menginputkan misalnya kategorinya juga. Kategori kategori dengan tipe data varchar dengan length 100 dan juga menginputkan stok lama. Stok lama tipe data integer dan juga kita mengisi parameter out untuk menampilkan stok baru dan tipe data integer. Setelah mengisi parameter dalam prosedur update stock, kita ke begin dan kita akan menggunakan perulangan di sini untuk melakukan update stok pada tabel obat. Begin, selanjutnya while jika stok lama ini kurang dari 10, maka akan melakukan perulangan, yaitu jika kategorinya, kita bisikan pengkondisian di sini, kategori sama dengan misalnya obat bebas. Jika obat bebas ini stoknya kurang dari 10, maka akan mengupdate stok barunya dengan stok lama dikali 2 misalnya. Kali dengan 2. Jadi setiap misalnya stok lamanya kurang dari 10 akan mengupdate stok barunya dengan stok lama dikali dengan 2. Dan juga kita update set stok lama menjadi stok baru agar nanti perulangannya selesai ketika melebihi dari 10. Isi kedua else if jika kategori sama dengan misalnya obat bebas terbatas, dan maka set stok sama seperti sebelumnya, tapi ini stok barunya kita buat stok baru sama dengan stok ini terdapat kesalahan saya ketika membuat set stoknya, harusnya stok tadi saya ingin mengulangnya misalnya n. Nah, kita ulang buat delimiter, buat story prosedurnya sama seperti sebelumnya, create prosedur update stock. Misalnya ini untuk parameter input dan menginputkan nama obat dengan tipe data varchar. Input juga untuk menginputkan kategori obatnya dengan tipe data varchar dengan length 100. Dan ini stok lama, tipe data integer, dan juga nanti outputnya yaitu stok baru dengan tipe data integer. Setelah mengisi parameternya langsung ke bikin dan kita buat seperti yang di atas. Stok lama, while stok lama kurang dari 10, do if kategori yang diinputkan ini obat bebas, dan set stok baru sama dengan stok lama dikali dengan 2, koma, kita set stok lamanya menjadi stok baru agar nanti perulangannya dapat selesai.
Untuk kondisi kedua, else if kategori obat bebas terbatas. Then, maka set stok barunya sama dengan misalnya stok lama cuma ditambah 4 misalnya. Ditambah jika kategori obatnya obat bebas terbatas dan kurang dari stok lamanya kurang dari 10, maka stok baru akan diupdate dengan ditambahkan 4 setiap agak lebih dari 10. Stok baru. Else if kategori obat keras, maka then set stok baru stok lama misalnya kita tambah 2. Set stok mas stok baru. Jadi untuk else-nya saya ingin menampilkan select, ingin menampilkan sebuah message atau pesan, masukkan kategori obat, kan benar itu misalnya. As message. Kita akhiri if else-nya, dan kita akhiri juga while do-nya dengan and while. Setelah semuanya selesai, kita akhiri prosedurnya dengan and dan delimiternya yang kita definisikan pada awal, yaitu dengan. Nah, setelah berhasil membuat prosedur dengan nama update stock, kembali ke delimiter yang default. Misalnya kita ingin call update stock, misalnya nama obatnya misalnya obat misalnya ultraflu, kategorinya itu obat bebas terbatas. Kalau stok lamanya itu berapa stok lamanya tadi? Ultraflu 7. Stok barunya kita buat sebuah user defined variable atau variabel global dengan awalan add, misalnya seperti ini. Di koma select as stok baru. Nah, jadi stok barunya ketika sudah diupdate yaitu menjadi 11. Selanjutnya kita akan membuat prosedur yang ketiga, yaitu kita ingin menggunakan parameter in-out misalnya. Jadi, sama seperti sebelumnya, kita mendefinisikan dulu delimiternya. Create prosedur, misalnya kurangi stok. Dengan parameter yaitu in-out, nama varchar. Ini nanti untuk nama obatnya dan juga ada parameter in untuk jumlah barang, jumlah obat. Integer. Maksudnya bikin. Kita ingin membuat sebuah variabel di dalam script prosedur dengan cara mendeklarasikannya terlebih dahulu, yaitu declare nama variabel pada prosedur variabel yang digunakan yaitu sistem variabel. Jadi variabel lokal yang tidak bisa diakses dalam
di luar dari story prosedur. Misalnya ini variabel stock tipe data integer clear, misalnya ini I untuk batas dari perulangan yang ingin dilakukan. Misalnya default saya ingin 1. Kita select stock yang diinputkan into stock from TB obat where nanti di mana yang diinputkan itu sama dengan nama obat pada tabel obat. Jadi kita membuat memasukkan stok ke dalam stok yang ada pada tabel obat. Jadi setelah ini yaitu ingin saya menggunakan perulangan yang bernama repeat. Repeat misalnya if stok lebih besar dari 0, jika stoknya lebih besar dari 0, maka kita ingin update TB obat set stoknya menjadi stok baru, stok 1. Jadi kita ingin update untuk mengurangi stok yang awalnya itu menjadi stok yang nantinya dikurangi 1. Where nama sebelumnya nama obat, nama yang disebutkan untuk sesuai agar pada tabel obat. Kita set ini increment 1. Kita set stok min 1. Nanti akan diulangi, misalnya kita menginputkan jumlah obat yang dikurangi, nanti akan dieksekusi sebanyak atau diulang sebanyak jumlah obat yang ingin dikurangi. Itu berkurang 1, 1, 1. Setelah itu else, if ini else nya select, kita ingin menampilkan message maaf stok habis, dan ketika kondisinya itu stok kurang dari 0 maka stoknya habis. Kita akhiri if-nya dengan and if. Nah, untuk menghentikan perulangannya pada perulangan repeat kita menggunakan sintaks until. Kondisinya misalnya until ketika I itu melebihi jumlah obat yang dikurangi, maka dia end repeat, dihentikan perulangannya. Terus kita select stock as sisa stok ketik setelah dikurangi. Jika end delimiternya, nah, terdapat error yaitu syntax your update to TB obat set. Jadi kita ulang membuatnya, terdapat kesalahan. Kita kurang mengisi then kepada kondisi if. If stock lebih besar dari 0, harusnya isi sintaks then. Jadi langsung kita buat ulang, create prosedur kurangi stok dengan parameter pertama in out seperti yang di atas. In out in serta juga parameter in untuk input jumlah obat yang ingin dikurangi, itu jumlah obatnya. Bikin kita mendeklarasikan lagi variabel stok data integer
clear defaultnya ini i-nya 1, kita select stock to stock from tabel obat, where nama yang dimasukkan ini harus sama dengan nama obat pada tabel obat. Perulangan repeat, if stock lebih besar daripada 0, then kita akan update DB obat, set stock akan dikurangi 1, where mas dengan nama obat. Melakukan increment, dengan ditambah 1, set stock sama dengan stock akan dikurangi 1, else select maaf stok habis jika stok yang diinputkan itu kurang dari 0, as set, and if menghentikan repeatnya dengan until i melebihi jumlah obat yang diinputkan, 4 repeat, kita select stock as sisa stock, and delimiter lagi, and story prosedurnya. Nah, sekarang sudah berhasil membuat prosedur dengan nama kurangi stok. Langsung saja kita melakukan memanggil dari story prosedur yang kita buat sebelumnya. Misalnya saya ingin memanggil call ini, misalnya stock add, misalnya namanya kita buat misalnya nama obatnya ini Lactobion. Kita mengurangi dengan misalnya 5. Dapat kesalahan in out, kita set terlebih dahulu, set nama sama dengan Lactobion buat variabel nama, call kurangi stok add nama. Nah, jadi stok sebelum Lactobion ini yaitu stoknya 19, kita kurangi dengan 5 jadi 14. Jadi sudah berhasil kita mengurangi stok dari obat Lactobion. Selanjutnya, setelah kita membuat beberapa story prosedur, saya ingin membuat yang namanya function. Salah satu function, yaitu sama seperti sebelumnya kita mendefinisikan delimiternya. Misalnya ini. Create function. Misalnya functionnya jumlah bonus dengan parameter jumlah tipe data integer. Sama seperti sebelumnya terdapat, tapi berbeda dengan story prosedur. Pada function harus diisi sintaks return. Return tipe datanya. Return nanti akan mereturn sebuah tipe data dengan hasil integer. Return baru begin. Kita declare
mendefinisikan variabel bonus dengan tipe data integer. Jadi saya membuat case ketika when jumlah, misalnya mereka membeli jumlah itu di atas 100, dan maka kita akan buat bonusnya, set bonus sama dengan 10 kali jumlah. Jadi mendapatkan bonus 10 dikali jumlah yang mereka beli jika mereka membeli jumlah di atas 100. Oke, yang kedua, when jumlah lebih dari 50. Dan set bonusnya misalnya kali 8 dengan jumlah. When misalnya jumlah lebih besar dari atasnya misalnya 25. Dan set bonus. Misalnya ini bonusnya sedikit saja, misalnya 2 kali jumlah. Jadi setelah membuat case tadi, kita harus ingat membuat syntax and case untuk mengakhiri switch case-nya. Selanjutnya kita return nilai dari bonus. Kita mengakhiri ini functionnya dengan and sama seperti story prosedur. Terdapat error pada variabel, pada mendeklarasikan variabel tidak perlu untuk pada returns-nya tidak perlu untuk isi titik koma. Jadi kita ulang membuat function create function jumlah bonus seperti sebelumnya, jumlah integer. Nah, return-nya ini tidak perlu diisi dengan titik koma ya. Titik koma, can declare integer is when jumlah besar dari 100 dan bonusnya menjadi 10 kali jumlah. When jumlah besar dari 50 dan set bonusnya menjadi 8 kali jumlah. Dan jika when jumlahnya lebih besar dari 25 dan set bonus menjadi 2 kali jumlah. Kita mengakhiri dengan and case, dan kita return bonus, nilai dari bonus. And nah, ketika berhasil membuat function, jadi selanjutnya yaitu kita memanggil dari function tersebut delimiter, kita set variabel sama bonus, itu kita masukkan jumlah bonus, misalnya jumlah yang kita beli 1.500, 150 saja, 150. Jadi set variabel bonus. Selanjutnya kita select variabel bonus as misalnya jumlah total bonusnya. Bonus. Nah, ketika membeli suatu barang dengan jumlah 150, maka dia itu kan melebih dari 100. Jadi bonusnya akan 10 dikali jumlah, yaitu 10 dikali dengan 150 akan menjadi 1.500. Baik, sekian video dari saya mengenai
Sorry prosedur dan function pada database SQL. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau error yang terjadi. Sekian video dari saya dan terima kasih.